لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan izin Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya bisa menggeser gunung itu, mukjizat ini jangan bisa umatnya. Kalau umatnya bisa, mereka akan mengatakan, saya pun Rasul lebih hebat lagi saya, kata. Sehingga Rasul mengatakan, saya bisa menggeser gunung. Lalu kemudian cobalah buktikan kalau benar Anda itu Rasul. Maka Rasul itu pun berdoa kepada Allah supaya dibantu agar gunung tersebut bergeser. Maka Allah membenarkan ucapan Rasul sehingga ketika disuruh oleh Rasulullah SAW, duhai bukit, duhai gunung, bergeserlah Anda. Maka kemudian Allah pun menghendaki sebagai bukti bahwa ucapan Rasul itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak ada yang dituturkan oleh Nabi melainkan itu sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi wajib kita untuk meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berbicara yang benar, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Baik, sekarang kita memasuki sifat yang kedua. Sifat wajib yang kedua bagi semua Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah al-amanatu. Amanah. Sidq, amanah. Ibu itu amanah sekali itu katanya. Biasanya kalau yang kita pahami amanah itu, ketika si ibu disebut amanah, asal dititipkan sesuatu ke ibu itu pasti sampailah selamanya. Nggak pernah melenceng. Tetapi apakah itu makna al-amanah kepada Rasul? Ternyata lebih dari itu. Yang dimaksud dengan sifat al-amanah bagi semua Rasul itu adalah ismatuhum minal wuqu'i fi muharramin aw makruhin zahiran wa batinan fi sighari wal kibari. Itulah arti amanah bagi Rasul. Ismatuhum, semua Rasul itu dijaga, terjaga, selamat, tidak pernah minal wuqu'i fi muharramin, melakukan yang haram, tidak pernah. Itu harus dipahami dengan benar. Rasul itu tidak pernah melakukan yang haram, atau makruhin, ataupun yang makruh. Yang haram tidak pernah, yang makruh tidak pernah. Zahiran wa batinan, baik yang haram itu secara terang-terangan, ada yang melihat, atau batinan, atau yang haram, yang makruh itu tersembunyi. Kita pernah melakukan dosa, dan dosa yang kita lakukan itu dilihat orang, bahkan sama-sama dengan orang melakukan dosanya. Rasul tidak demikian. Yang haram, yang makruh, secara terang-terangan, secara tersembunyi, baik yang dilakukan perbuatan haram itu dengan anggota
fisik yang kelihatan ini ataupun dalam hati. Itu tidak pernah. Fi sighari wal kibari, mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul yang lain itu kecil sampai kemudian besar. Semua Rasul itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala yang namanya kemaksiatan, baik yang zahir maupun yang batin. Mulai dari mereka kecil sampai kemudian wafat, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Apa contoh yang zahir kemaksiatan itu? Kazina, zina, wa syurbil khamri, minum khamar, wal kadhib, bohong. Dan maksiat yang batin itu apa? Minal hasadi, dengki, wal kibri, takabur, wal riyai, riya, wa hubbid dunia, orientasi hidup hanya mengejar dunia. Semua ini jauh dari Rasul alaihi salatu wassalam. Contohnya saja begini. Di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, setelah Rasul disuruh oleh Allah untuk menjaharkan, menampakkan risalah Rasulullah, itu mulailah diejek oleh orang-orang kafir. Apalagi setelah wafatnya Abu Talib. Abu Talib adalah paman Nabi. Setelah wafatnya istri Nabi Sayyidatuna Khadijah, orang-orang kafir menyakiti Nabi tidak hanya dengan mulut saja, tapi sudah mulai berani main fisik. Bayangkan, kotoran unta ditimpakan ke kepala Nabi, cacian makian diucapkan oleh mereka kepada Nabi, disindir-sindir dengan perkataan anak penggembala kambing, ngomong cerita langit, banyak lagi ejekan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, lalu kemudian beberapa tahun setelahnya terjadilah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Sampai Nabi ke Mekah membawa belasan ribu kaum muslim. Siapa yang selamat, siapa yang sembunyi selamat, siapa yang keluar tentu tidak selamat. Di hari yang sama itu sekitar sampai 18 hari Fathu Mekah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih melihat dengan jelas ada orang yang masih di Makkah itu yang memaki, menghina Rasul. Datang Rasul sebagai pemimpin yang mengejek ada di hadapan Rasul. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memukulkan tongkatnya pun tidak. Udah nggak apa-apa, masuk sembunyi ke rumah. Bayangkan mulianya hati Rasul. Coba kita, ada yang mengejek kita, ada yang memaki kita, ada yang mencaci menghina kita. 3 hari setelah kejadian, dapat informasi kecelakaan dia di rel kereta api, lututnya semua patah, nggak ada lagi lutut ke bawah, tapi masih hidup. Mungkin kita akan berkata, rasain gitu kan. Kalau misalkan pas kita di situ, kita menyaksikan, mungkin kita tengok, masih ingat semalam tuh yang maki saya, masih begitu mungkin kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sungguh sangat luar biasa. Maka Allah sebut dialah panutan kita. Fi sighari wal kibari, mulai dari kecil sampai kemudian besar, sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahum ma'sumuna fi halati as-sighari wa fi halati al-kibari qabla an-nubuwwati wa ba'daha.
baik sebelum mereka menjadi rasul, sebelum diangkat oleh Allah menjadi rasul, ataupun setelahnya, semua nabi Allah itu adalah maksum, dijaga oleh Allah, tidak pernah melakukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun si